Baik adik, perkuliahan akan segera kita mulai. Bagi adik-adik yang mungkin tidak bisa bergabung di Zoom karena keterbatasan kuota Zoom ya, maka nanti bisa bergabung melalui YouTube. Linknya sudah dibagikan ke kelas masing-masing. Silakan Anda bisa bergabung melalui YouTube, dan nanti jika ada pertanyaan atau masukan nanti bisa disampaikan di kolom live chat di YouTube ya. Sementara yang adik-adik yang bisa bergabung di Zoom nanti bisa menuliskan pertanyaannya atau saran komentarnya melalui kolom chat ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Adik-adik yang tidak ada halangan jaringan bisa menyalakan kamera. Apabila terkendala jaringan nggak apa-apa ya, off cam. Yang penting Anda tetap menyimak gitu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD, ada Pak Vicky Dwi Wicaksono, ada Bu Ari Metalin, ada Bu Helda, ada saya sendiri. Dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang memprogram mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD mulai dari kelas 2023A sampai 2023N ya. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa secara virtual, secara daring di kuliah perdana. Dan ini merupakan perkuliahan gabungan seluruh kelas dan seluruh dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD, di mana di pertemuan perdana ini kita akan menyepakati beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita, baik itu materi, penugasan, sampai nanti ke penilaian. Dan di kuliah perdana ini nanti kita akan rekam ya adik-adik. Nanti rekamannya bisa Anda lihat kembali, atau mungkin ada teman-temannya yang hari ini berhalangan hadir atau lagi kurang fokus, nanti bisa melihat kembali rekamannya jika diperlukan ya. Baik, kita akan mulai dulu dengan saya akan menjelaskan secara singkat tentang LMS. Jadi nanti perkuliahan kita ini akan berbasis LMS ya, Cydia, yang bisa adik-adik akses melalui laman Cydia masing-masing ketika adik-adik sudah bergabung di mata kuliah dan KRS-nya sudah disetujui oleh DPA. Biasanya kalau ada yang belum disetujui, sebagian ada yang bisa masuk, sebagian terkadang juga ada yang tidak bisa masuk gitu. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang belum bisa masuk ke laman Cydia, nanti bisa menghubungi DPA masing-masing, barangkali belum di-approve untuk KRS-nya. Oke adik, saya akan coba share screen. Pak Vicky minta tolong dibuka untuk share screen-nya. Oke, makasih. Baik adik, untuk nama mata kuliah kita adalah pengembangan bahan ajar PPKN SD. Sebenarnya kalau di PGSD ini ada dua mata kuliah yang namanya sama, yaitu ada pengembangan bahan ajar, itu semester kemarin keluar ya, mata kuliah pengembangan bahan ajar. Dan sekarang ini ada pengembangan bahan ajar PPKN SD. Mungkin nanti juga ada pengembangan bahan ajar IPA SD, pengembangan bahan ajar IPS SD, dan seterusnya ya.
Bedanya kalau pengembangan bahan ajar secara umum itu mencakup pengembangan ya bahan ajar secara umum ya, tidak per mata pelajaran gitu. Kalau pengembangan bahan ajar PPKN SD ini kita lebih fokus untuk mengembangkan bahan ajar PPKN di SD yang sekarang namanya adalah Pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka. Jadi meskipun kita namanya adalah PPKN SD, namun untuk muatan materinya nanti kita menyesuaikan kurikulum yang terbaru. Kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka yang terbaru, dan mata pelajaran di SD namanya adalah Pendidikan Pancasila. Jadi kalau Anda mencari nanti mata pelajaran PPKN SD nggak akan ketemu karena namanya adalah Pendidikan Pancasila. Nah, adik-adik di mata kuliah ini nanti adik-adik akan mempelajari bagaimana cara memilih materi, kemudian memilih bentuk, dan juga mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dan kurikulum pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Materi-materi yang nanti akan adik-adik pelajari, ruang lingkupnya meliputi ada bentuk-bentuk bahan ajar PPKN yang sesuai dengan karakteristik siswa SD dan bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara melakukan validasinya, bagaimana cara melakukan uji coba, dan bagaimana cara melakukan evaluasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Itu. Jadi target kita setelah Anda menempuh mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu mengembangkan bahan ajar PPKN SD yang layak sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan juga peserta didik. Nah, di sini adik-adik yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa nanti ketika kita mau mengembangkan bahan ajar, kita perlu memahami dulu bahwa bahan ajar itu tidak sebatas materi ya, adik-adik. Yang namanya bahan ajar itu merupakan bahan-bahan yang dipakai oleh guru untuk mengajar. Ya. Apa saja bahan-bahannya? Ya kadang ya berupa materi, kadang juga berupa media, kadang juga berupa handout, kadang juga berupa video, ya gitu. Jadi macam-macam. Jadi tidak terbatas bentuknya hanya buku saja. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Sehingga lebih luas cakupannya bahan untuk mengajar itu. Kemudian adik-adik kita langsung aja ke bahan perkuliahan ya. Ini sudah saya siapkan bahan-bahan perkuliahan tentang salinan SK tentang capaian pembelajaran yang ada di sekolah dasar, dan juga di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin akan kita perlukan, dan juga ada ruang lingkup materi PPKN di SD yang bisa adik-adik pelajari ya. Seperti itu. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini saya contohkan ya. Ini saya membuka yang kelas ABCD. ABCD itu pengampunya saya dan Bu Helda. Ya. Nanti yang kelas EFG itu pengampunya saya dan Bu Ari. Kemudian HIJKL, ya, HIJKL pengampunya itu Pak Vicky dan Bu Helda. Terus LMN, HIJK itu pengampunya Pak Vicky dan Bu Helda. LMN itu pengampunya Pak Vicky dan Bu Ari. Jadi mungkin akan ada LMS sendiri. Ini saya contohkan, saya buka yang kelas ABCD, tapi nanti sama ya. Adik-adik, secara ringkas saya jelaskan, nanti kita ada beberapa materi. Untuk materi minggu pertama, ini kita memahami tujuan pengembangan bahan ajar PPKN di SD. Kemudian minggu kedua itu targetnya adalah Anda mengetahui dan memahami ruang lingkup materi-materi PPKN yang diajarkan di SD. Baik itu kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti kita akan ada penjabaran materi bagaimana ruang lingkup materi PPKN di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya sampai kelas 6. Kemudian di minggu ketiga nanti kita akan belajar tentang pengertian, bentuk, dan karakteristik bahan ajar PPKN di SD. Berikut kelebihan dan kelemahannya. Ya, kalau bentuknya visual itu apa kelemahan kelebihannya,
Kalau bentuknya audio itu bagaimana, yang audio visual itu bagaimana, dan mungkin ada bentuk-bentuk yang lain ya. Itu nanti kita akan pelajari kelemahan dan kelebihannya. Kemudian di minggu keempat Anda sudah mulai untuk memilih ya. Nanti kita akan ada diskusi kelompok ya. Nanti adik-adik akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok, akan saya jelaskan kemudian. Di minggu keempat ini Anda sudah mulai untuk memilih bahan ajar PPKN yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum, kemampuan guru, dan karakteristik siswa SD. Jadi nanti yang kita perhatikan, kalau kita mau memilih bahan ajar itu sesuaikan dengan pertama kurikulumnya, yang kedua adalah kemampuan guru, karena percuma kalau kita membuat bahan ajar tapi gurunya nggak mampu menggunakan itu ya. Dan yang ketiga adalah karakteristik siswa SD. Kemudian di minggu kelima, Anda membuat perencanaan langkah-langkah dan skenario pengembangan bahan ajar PPKN SD. Mulai minggu keempat ini Anda sudah berkelompok adik-adik ya. Sudah berkelompok di minggu keempat, minggu kelima itu membuat rencana. Tapi masih belum ada tugas ya. Kelompok belum ada tugas. Terus kemudian di minggu keenam ini Anda akan ada seminar. Anda akan menyeminarkan rancangan pengembangan bahan ajar PPKN SD di hadapan audiens. Audiensnya siapa ya? Mungkin teman-teman Anda sendiri. Nah, di minggu ke-6 nanti Anda sudah ada tugas, yaitu mengumpulkan seminar rancangan bahan ajar yang siap diseminarkan. Nanti akan saya jelaskan ya ini tentang tugas-tugasnya. Sekarang saya akan fokus ke poin-poinnya dulu. Minggu ke-7 ya, Anda sudah masuk ke fase melakukan pengembangan bahan ajar. Kalau yang ke-6 ini masih rancangan, yang ke-7 itu sudah melakukan pengembangan bahan ajar. Pertemuan ke-8 seperti biasa UTS. Ya, tapi mungkin kalau memungkinkan biar ini lebih enak kita mengembangkannya, mungkin UTS-nya bisa maju di pertemuan ke-7 mungkin. Baru mengembangkannya di pertemuan ke-8. Dan nanti kita lihat sikon lah ya, tapi begitu susunannya. Di pertemuan ke-9 Anda akan mengembangkan instrumen validasi. Jadi bahan ajar yang sudah Anda kembangkan itu perlu dilakukan validasi. Maka Anda kembangkan instrumennya. Anda mengembangkan instrumen validasi. Ini semua kerja kelompok ya, Dede. Di minggu ke-10 itu Anda menerapkan validasi. Ya. Tadi yang ke-9 itu instrumennya. Yang 10 itu adalah validasinya. Validasinya itu ke pakar. Pakarnya siapa nanti saya jelaskan. Minggu ke-10. Di minggu ke-11 itu Anda lakukan uji coba terbatas. Ya. Kepada siapa? Kepada siswa SD. Nanti akan saya jelaskan bagaimana teknisnya. Anda melaksanakan uji coba terbatas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bahan ajar yang Anda kembangkan ini efektif atau tidak gitu. Nah, kemudian di minggu ke-12 Anda evaluasi dari hasil validasi, dari hasil uji coba itu Anda lakukan evaluasi. Evaluasi itu untuk menjustifikasi apakah produk yang Anda kembangkan itu sudah layak atau belum. Itu di minggu ke-12. Di minggu ke-13 itu Anda seminar. Anda melaksanakan seminar hasil pengembangan. Yang ke-13 ini adik-adik, mungkin konsepnya kita akan adakan terbuka ya. Rancangannya seperti itu, terbuka. Jadi nanti kita mungkin bisa membuat semacam expo atau gelar karya gitu. Jadi hasil pengembangan nanti akan kita expokan mungkin di depan fakultas atau di mana. Nanti kita teknisnya akan kita bicarakan sambil jalan ya. Tapi intinya di pertemuan ke-13 itu Anda melaksanakan seminar hasil. Ya. Seminar hasilnya itu bisa berupa ya kita adakan seminar terbuka atau bisa menggunakan model bazar expo ya, expo. Kita pamerkan produk-produk hasil karya kita itu di khalayak umum gitu. Kemudian ke-14 Anda lakukan revisi apabila ada. Ini revisi ini untuk melengkapi apa-apa yang kurang ya. Mungkin pas expo nanti ada masukan-masukan dari pengunjung gitu ya. Itu kita bisa revisi. Terus kemudian hasilnya nanti produk final ya.
Di pertemuan ke-15 itu kita lakukan publikasi. Publikasi dari bahan ajar kita itu bisa HKI, bisa ISBN, bisa jurnal atau proceeding. Tapi bagaimana sifatnya, wajib atau tidak, nanti coba saya jelaskan. Minggu ke-16-nya UAS. Nah, dari sini adik-adik, saya akan coba preteli ya, adik. Pertama, saya mulai dari setiap minggunya. Untuk setiap minggunya adik-adik, Anda perlu melakukan partisipasi. Ini individu. Ya. Partisipasi. Ini sudah saya sediakan rumah-rumahnya. Masing-masing itu ada kelas A, B, C, D. Nanti yang E, F, G ada di rumahnya sendiri. Di kelas-kelas lain ada sendiri. Jadi Anda bisa melakukan partisipasi setiap minggunya. Bentuknya seperti apa? Anda perlu membuat resume di Microsoft Word gitu ya. Poin-poin yang perlu Anda tulis, yang pertama, apa yang Anda pelajari dari pertemuan minggu ini. Tuliskan, narasi saja. Yang kedua, tulislah hal positif yang Anda dapatkan pada pembelajaran minggu ini. Kemudian nomor 3, tulislah hal-hal yang belum atau kurang Anda pahami atau kuasai. Terus nomor 4, tulislah rencana Anda selanjutnya seperti apa. Setiap minggunya, setiap individu membuat seperti ini, adik. Ini nanti akan menjadi presensi Anda sekaligus partisipasi. Ya gitu. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan, dianggap tidak hadir, gitu, dan tidak berpartisipasi. Jadi kalau Anda mengumpulkan, maka dianggap hadir dan dianggap partisipasi. Setiap minggunya Anda perlu mengumpulkan ini. Batasnya apa? Batasnya adalah hari Minggu setiap minggunya. Jadi Anda bisa mengumpulkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu jam 00 ya. Tengah malam. Silakan nanti dikumpulkan sesuai dengan tanggal pertemuan masing-masing. Demikian terus ya, adik-adik, sampai pertemuan kedua, pertemuan ketiga, itu setiap minggunya Anda harus membuat presensi ini untuk tanda hadir sekaligus partisipasi. Kemudian Anda mulai membentuk kelompok. Jadi pertemuan pertama ini belum ada kelompok. Anda cukup ada materi yang mungkin Anda ikuti. Seminggu kedua juga nanti ada materi yang perlu Anda ikuti. Minggu ketiga itu juga ada materi yang perlu Anda ikuti. Nah, untuk minggu keempat ini Anda sudah mulai untuk kerja kelompok, ya. Dan di minggu kelima nanti mungkin kita ada seminar tentang teknik-teknik atau cara pembuatan bahan ajar yang baik ya. Nanti akan kita hadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan ini. Tapi ininya minggu keempat itu Anda sudah mulai kerja kelompok. Kerja kelompoknya bagaimana? Maka nanti setiap kelas silakan nanti PJ-nya membentuk 6 kelompok. Jadi satu kelas itu 6 kelompok. 6 kelompok itu, kelompok 1 nanti akan mengembangkan bahan ajar untuk SD kelas 1. Kelompok 2 untuk kelas 2. Kelompok 3 untuk kelas 3, 4 untuk kelas 4, 5 untuk kelas 5, dan 6 untuk kelas 6. Dengan demikian nanti nggak tabrakan ya. Jadi yang dikembangkan berbeda. Gitu. Silakan dibagi 6 kelompok. Silakan bagaimana teknis membaginya. Yang rukun yang penting jangan kontok-kontokan. Dapat anggotanya berapa silakan ditentukan bersama dengan kelas masing-masing ya. Kalau jumlahnya pas jangkep ya mungkin bisa rata anggotanya. Tapi kalau jumlahnya tidak jangkep ya mungkin ada yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Silakan itu disepakati dengan kelasnya masing-masing. Yang penting satu kelas itu nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Anda mulai mengumpulkan tugas itu di pertemuan ke-6. Jadi setelah pertemuan keempat itu Anda diskusi memilih bahan ajar yang sesuai.
Kelima itu Anda membuat rencana dan langkah-langkah dan skenarionya. Dan keenam itu Anda waktu seminar itu Anda mengumpulkan rancangan bahan ajar. Ini saya klik. Tugas ini adalah tugas kelompok, hanya ketua kelompok yang mengunggah, jadi anggota nggak perlu. Satu saja setiap kelompok. Yang perlu diunggah apa? Rancangan bahan ajar, PPT, dan logbook atau timeline. Logbook atau timeline itu apa? Ya nanti akan dijelaskan sambil jalan ya dari ini biar nggak lama. Kalau ini saya jelaskan materinya nanti kita lama. Tapi yang jelas yang perlu Anda kumpulkan adalah rancangan bahan ajar, PPT, dan logbook atau timeline. Kemudian pertemuan ke-7 nggak ada tugas karena Anda ini proses pengembangannya. Ke-8 juga nggak ada tugas. Ya tugasnya ya ini ya, tapi nggak ada yang dikumpulkan maksud saya. Tapi tugas tetap ada tapi nggak dikumpulkan. Baru nanti di pertemuan ke-9 itu ketika Anda mengembangkan instrumen validasi, maka tugasnya adalah mengumpulkan instrumen validasi yang telah Anda buat. Tugasnya adalah tugas kelompok. Buatlah instrumen validasi untuk produk bahan ajar yang Anda kembangkan. Kumpulkan instrumen validasi yang telah Anda kembangkan, dan tugas ini yang mengumpulkan hanya ketua kelompok saja. Bagaimana teknisnya, bagaimana bentuknya nanti akan kita sampaikan sambil jalannya. Apa itu validasi dan bagaimana bentuk instrumennya. Kemudian di pertemuan ke-10 Anda lakukan validasi kepada pakar. Ya. Tugasnya ada tugas kelompok, hanya ketua kelompok yang mengumpulkan tugas. Lakukan validasi terhadap bahan ajar yang telah Anda kembangkan. Validator adalah orang yang Anda anggap ahli. Bisa dari unsur guru, dosen, praktisi, dan lain-lain. Dan lain-lain itu mungkin bisa kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas, kepala cabang, sampai menteri pendidikan ya. Kalau bisa menteri ya nggak apa-apa. Siapa tahu punya kenalan sama menteri. Kemudian lakukan analisis terhadap hasil validasi, unggah laporan validasi di halaman ini. Jadi nanti yang diunggah adalah laporan validasi dan hasilnya ya, dan hasil validasinya. Nanti bagaimana hasil dan laporannya akan dijelaskan sambil jalan. Setelah validasi, Anda lakukan uji coba terbatas kepada siswa. Tugas ini adalah tugas kelompok. Silakan Anda melakukan uji coba terbatas dari bahan ajar yang Anda kembangkan. Uji coba melibatkan siswa SD minimal 5 orang. Maksimalnya berapa terserah Anda. Mau 6, mau 7, mau 10, mau 20, mau 100. Tapi minimal 5 orang ya. Minimal 5 orang. Dan tidak harus Anda menyabotase pembelajaran di kelas. Ya. Kumpulkan saja mungkin di waktu istirahat. Nanti ketika Anda mau survei ke sekolah, nanti kita akan bekali dengan surat permohonan kerjasama ya, atau surat penugasan, sehingga nanti Anda bisa mengunjungi sekolah, Anda bisa minta izin ke sekolah untuk proses pembelajaran. Anda bisa tarik keluar lah waktu istirahat, Anda ambil 5 siswa gitu, mungkin bisa minta bantuan untuk sekedar menguji cobakan produk yang Anda kembangkan, atau mungkin waktu pulang sekolah biar nggak mengganggu. Kemudian Anda buatin analisis hasil uji coba, buat laporannya, dan nanti dikumpulkan di halaman ini. Di halaman ini maksudnya di halaman pertemuan ke-11 ini ya. Kemudian minggu ke-12 Anda lakukan evaluasi. Nanti evaluasi. Sebentar saya buka. Untuk evaluasi tetap kelompok ya adik-adik ya. Nanti Anda lakukan evaluasi bersama dengan anggota kelompoknya. Kemudian Anda buat laporannya dan diunggah di halaman ini. Tetap ini yang mengumpulkan ketua kelompoknya. Ya ketua kelompoknya kok banyak tugasnya Pak, kalau gitu ngupload setiap minggunya. Jangan khawatir, nanti ada nilai khusus ketua kelompok.
nanti akan ada nilai untuk ketua kelompok, ada bonus nilai nanti. Terus kemudian setelah evaluasi Anda seminar ya. Ini ada laporan seminar produk bahan ajar. Nanti yang dikumpulkan adalah PPT atau bahan presentasinya dan rekaman video presentasi. Nanti Anda silakan dari seminar itu Anda rekam, baik itu seminarnya nanti kita bentuk daring, luring maupun expo ya. Anda buat rekamannya, rekaman kegiatan Anda, upload di YouTube. Kalau nggak pede di publik ya di unlisted kayak saya ini. Ini kan berkelan ini kan saya upload, saya live streaming di YouTube, tapi saya unlisted. Jadi yang tahu videonya hanya yang punya link ya. Jadi nggak banyak orang yang gabung di pertemuan kita. Dan nanti rekamannya, linknya yang dikumpulkan. Kemudian ada adik revisi bahan ajar ya. Silakan direvisi jika ada. Nanti hasil revisinya merupakan produk final dan dikumpulkan di pertemuan ke-14 ini. Pengumpulan produk final yaitu tugas kelompok. Ini kelompok hanya ketua yang mengunggah tugas. Unggah produk bahan ajar yang telah Anda kembangkan dan telah direvisi atau final yang siap dinilai. Ini keterangannya ada adik. Jika bahan ajar yang Anda kembangkan nanti bentuknya file, maka bisa langsung diunggah. Jika bentuknya video, maka unggah di YouTube dan kumpulkan linknya. Jika bahan ajar berbentuk alat peraga, aplikasi, benda konkret, dan seterusnya, yang bukan file, buatlah video presentasinya, kemudian diunggah di YouTube dan dikumpulkan linknya. Ya karena ini bentuknya kan macam-macam ya. Bahan ajar itu saya bilang tidak harus bentuknya buku. Bukunya itu pun ada buku cetak, ada buku elektronik juga ya. Jadi silakan nanti menyesuaikan bentuknya seperti apa. Jika bentuknya file, unggah saja. Yang non file nanti bisa dibuatin video penggunaannya atau video tutorial pemakaiannya gitu ya, atau presentasinya diunggah di YouTube dan linknya yang dikumpulkan. Kemudian di pertemuan ke-15 ini Anda perlu melakukan publikasi hasil pengembangan bahan ajar. Ya, publikasinya ini ya, tugas ini ada tugas kelompok. Lakukan publikasi terhadap bahan ajar yang Anda kembangkan. Publikasi bisa berupa HKI, ISBN, dan artikel. Unggah bukti publikasi Anda di halaman ini. Nilai publikasinya untuk HKI 25 poin, ISBN 35 poin, artikel 40 poin. Tapi ini tadi sempat saya naikkan ya poinnya. Jadi enggak ini. Nanti akan saya jelaskan tentang penilaian. Poinnya enggak ini, nanti akan saya ubah nih, lebih tinggi. Jadi adik-adik, ketika Anda memperoleh HKI atau ISBN atau artikel itu tidak otomatis A ya nilainya, tapi ada poin. Poin ini nanti akan ditambahkan di di nilai Anda. Kalau nilai Anda 75 ditambah HKI 1 25 jadi A. Tapi kalau nilai Anda 50 tambah 25 ya 75. 75 itu ya B+ gitu. Nah, terus kemudian ke-16-nya adalah UAS. Nah, jadi itu proyek kita adik-adik untuk mata kuliah ini, pengembangan bahan ajar PPKN SD. Sebelum kita lanjutkan, saya akan coba membuka sesi tanya jawab ya adik-adik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang di Zoom bisa di kolom chat ya kalau mau tanya. Ini ada pertanyaan dari adik-adik yang bergabung di YouTube ya. Saya bacakan. Sebentar. Oke, dari Mbak Ainun Jazilah ya. Apakah harus semua dikerjakan mulai pertemuan hari ini atau mulai pertemuan minggu depan? Minggu ini boleh langsung dikerjakan adik-adik. Minggu ini kan materinya ini ya, kuliah perdana. Ya, di kuliah perdana ini Anda sudah bisa membuat resume sampai nanti hari Minggu. Ya. Hari Minggu nanti bisa diunggah ya. Masih ada waktu, ini sekarang hari Rabu.
Kamis Jumat Sabtu Minggu, masih cukup lah 4 hari. Jadi silakan nanti bisa dimulai minggu ini untuk resumenya individu. Kalau adik-adik ada yang belum bisa membuka LMS karena terkendala KRS-an, misalkan ya ada, maka nggak usah khawatir adik-adik. Anda bisa mengunggah tugasnya di minggu kedua, ketiga, keempat bisa. Karena di ini ya, tempat pengunggahan tugas ini nggak saya kunci kok. Jadi kalaupun Anda terlambat tetap bisa mengunggah. Gitu. Anda bisa mengunggah kapanpun sebenarnya, tapi himbauan saya memang rutin tiap minggunya. Nah, silakan adik-adik kalau nanti misalkan minggu ini belum bisa membuka LMS, Anda bisa diketik dulu di draft, disimpan dulu di draftnya masing-masing. Nanti begitu Anda bisa membuka LMS, silakan diunggah di pertemuan ya, di pertemuan masing-masing. Kalau minggu 1 ya diunggah di minggu 1, kalau minggu kedua ya diunggah di minggu kedua gitu. Begitu. Terus ada lagi nggak yang mau tanya nih? Tadi ada yang tanya di chat Zoom kok hilang ya? Ada yang mau tanya? Yang di Zoom? Untuk resume ya dari Mbak Nur Safina. Mbak Nur Safina bertanya, mohon izin, untuk resume apakah ada batas berapa lembar untuk pengerjaannya? Nggak ada Dek. Nggak ada. Satu lembar pun boleh, setengah lembar pun boleh ya. Ya apa yang menurut Anda cukup gitu aja ya. Gitu. Kalau menurut Anda cukup ya silakan diunggah. Kalau ada yang kurang ya dilengkapi gitu. Jadi nggak ada batasnya berapa lembar, nggak ada minimalnya, nggak ada maksimalnya. Mbak Akmala, apakah ketika ada tugas kelompok, tugas resume tetap ada? Iya ada. Kelompok ya kelompok, ada tempat pengumpulan tugasnya. Mulai di pertemuan ke-6. Kalau individu, resume itu individu ya. Nah, setiap individu tetap nanti membuat resume. Meskipun kelompok itu bekerja bersama-sama, tapi kan pengalaman masing-masing individu kan nggak sama ya. Tetap, jadi resume itu berlaku untuk setiap pertemuan ya, setiap minggunya. Itu sebagai syarat untuk memperoleh nilai kehadiran dan partisipasi. Mbak Taskia, untuk kelompoknya total ada berapa kelompok sekelas? 6 ya, tadi saya sampaikan 6. Ada 6 kelompok sekelas. Ya, kelompok 1 nanti mengembangkan bahan ajar kelas 1 SD, kelompok 2 kelas 2, kelompok 3 kelas 3 dan seterusnya, kelompok 6 kelas 6. Begitu. Mbak Revina, ini meresum materi keberapa? Ya, kalau sekarang ya materi minggu pertama ya, yang saya sampaikan ini diresum. Apa yang Anda apa yang Anda pahami, apa yang kurang dipahami ya ditulis di situ. Gitu. Mbak Divani, kelompok di setiap minggunya apakah tetap Bapak gimana? Apakah tetap Bapak sampai minggu terakhir? Iya, mulai kelompok itu tetap ya. Karena Anda mengembangkan bahan ajar itu per kelompok. Ya kalau ganti-ganti kelompok kan nanti susah. Jadi adik-adik nanti kalau Anda mengembangkan, nanti harapan saya kelompok itu bisa dibagi ya. Kan materi atau bahan ajar itu kan ada banyak materi ya. Gitu. Jadi nanti bisa dikerjakan, bisa dibagi tugas. Kalau misalkan anggota kelompoknya ada 8 ya. Anggota 1 mengerjakan apa, kedua mengerjakan apa, biar cepat ya. Jadi bisa dibagi tugas. Tapi kelompoknya tetap mulai minggu ke-4 ya. Minggu 4 itu ada sudah mulai kerja kelompok sampai minggu terakhir itu tetap nggak diganti-ganti. Kecuali ada yang mengundurkan diri ya, baru nanti akan berkurang anggotanya. Mengundurkan diri atau apalah gitu. Mbak Adinda, berarti untuk daftar kehadiran mahasiswa apakah berdasarkan pengumpulan tugas resume saja? Jawabannya iya. Anda mengumpulkan resume dianggap hadir. Anda nggak mengumpulkan resume dianggap tidak hadir. Itu. Berdasarkan itu sudah cukup ya. Jadi kalau Anda tidak ikut kuliah, mengumpulkan resume gimana? Ya hadir.
Kalau Anda hadir di mata kuliah, kemudian nggak ngumpulin semua gimana? Ya nggak hadir. Jadi misalkan ini adik-adik, Anda hadir di Zoom, di YouTube, tapi nggak ngumpulin semua, dianggap nggak hadir. Tapi yang nggak hadir, tapi ngumpulin semua, ya dianggap hadir. Kalau begitu kuliah nggak usah hadir, nggak apa-apa dong. Ngumpulin semua saja. Ya terserah Anda. Kalau Anda tidak ingin mendapatkan penjelasan atau ilmu, ya silakan nggak usah hadir. Yang penting tugasnya selesai. Anda bisa nggak membuat resume kalau nggak hadir? Itu kan akhirnya kan seperti itu. Ya kalau nggak hadir, Anda nggak melakukan apa-apa, apa yang mau Anda resume? Mau nggak mau kan harus nonton YouTube-nya, nonton apalah gitu ya. Ya, jadi secara garis besar kalau Anda tidak hadir, ya nggak bisa membuat resume, mau nggak hadir membuat resume gitu loh. Itu asumsi saya seperti itu, sehingga parameter saya adalah kalau Anda mengumpulkan resume, ya saya anggap hadir. Nah, di sini pun Anda yang datang di Zoom, di YouTube, belum tentu kan semuanya nyimak, meskipun hadir secara nama, ini ada nama hadir, Anda off cam, ya saya nggak tahu di belakang layar itu Anda kemana, nggak tahu saya, bisa aja nggak hadir gitu loh. Jadi parameter saya bukan hadir tulisan nama-nama ini ya, tapi hadir itu hati Anda yang hadir di perkuliahan kita. Mbak Maria, apabila ketua kelompok mengalami masalah dalam pengumpulan tugas, apakah bisa digantikan oleh anggotanya walaupun minggu pertama pengumpulan sudah terlanjur orang yang jadi ketua kelompok? Gimana maksudnya? Ya, maksudnya boleh. Kalau misalkan ketua kelompok mewakilkan anggotanya yang mengunggah, boleh, silakan. Yang jelas satu kelompok hanya satu yang mengumpulkan adik-adik. Itu jangan semuanya mengumpulkan. Karena kan sama yang dikumpulkan, produknya kan sama. Jadi yang mengumpulkan cukup satu. Himbauan saya itu ketua kelompoknya, karena nanti ketua kelompok itu ada nilai bonus, bukan bonus lah ya, hadiah, bukan hadiah lah ya. Gaji. Apa namanya Bu ada. Ya pokoknya ketua kelompok itu ada apresiasi lah untuk yang sudah susah payah berdarah-darah untuk untuk memimpin kelompoknya, untuk memastikan bahwa tugasnya itu dinilai, diunggah gitu ya. Kan pahlawan kan di kelompok itu, nanti ada nilainya. Ya kalau nanti yang ngumpulin orang lain, yang dapat nilai tetap ketua kelompoknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti ketua kelompoknya neraktirin. Saya nggak bisa ngumpulin tugas, lagi repot, kumpulin dong, nanti saya traktir. Saya belikan cilok ya gitu misalkan. Boleh, silakan. Yang penting satu kelompok hanya satu yang ngumpulin gitu. Mbak Adela, untuk link absensi di Sidia ini hanya tertera sampai kelas A sampai G. Untuk kelas lainnya bagaimana Pak? Ada nanti. Kelas lainnya kalau Anda buka LMS nanti ada. Gitu. Kan dosennya beda-beda. yang kelas A sampai D itu saya dan Bu Elda. Tadi saya contohkan. Yang kelas EFG itu saya dan Bu Ari. Itu ada lagi RMS-nya nanti, silakan dibuka. Yang HIJK nanti Pak Vicky dengan Bu Hilda. LMN nanti Pak Vicky dengan Bu Ari. Itu ada nanti. Tapi kalau kelasnya Pak Vicky kayaknya digabung semua ya. Mulai dari HIJK dan sampai ke N kayaknya digabung semua nih. Kalau kelas saya pisah, sama Bu Hilda sendiri, kalau sama Bu Ari sendiri. Silakan nanti coba dicek di LMS-nya, nanti lah ketemu kelasnya masing-masing. Mbak Laila, yang di YouTube kosong, nggak ada yang tanya ini ya. Bagaimana dengan kelompok yang terdapat anggota kelompok yang tidak kontribusi dalam penugasan? Apakah harus dilaporkan ke dosen pengampu masing-masing? Ya kalau Anda mau eksekusi sendiri nggak apa-apa ya. Jadi kalau contoh ya, kalau Anda bisa menangani masalah itu, kan nanti kan nilai itu kan nilai kelompok ya, kan sama nilainya. Per kelompok itu kan sama nilainya. Kalau nilainya 80 ya semuanya 80, ya 100 nilainya 100 semua. Kalau ada yang nggak kontribusi gimana? Ya caranya adalah Anda bagi aja materinya. Kan bahan ajar itu kan nggak cuma satu materi kan. Misalnya Anda membuat contohnya buku. Di dalam buku itu ada bab-babnya kan. Ya, misalkan Anda kebagian kelas 1. Anda membuat buku untuk PPKN Pancasila kelas 1. Semester 1 misalkan. Ada bab-babnya.
Nah, dibagi aja anggota kelompoknya. Nanti kan ketahuan. Yang nggak mau kerja berarti dia nggak akan ngumpulin di bab itu. Gitu. Tinggal ditulis namanya siapa. Nanti kan saya kosongi. Gitu. Caranya gitu. Dibagi aja tugasnya. Supaya setiap anggota itu punya kontribusi. Kalau dia nggak bekerja, maka bagian dia akan kosong. Tinggal dilaporkan aja. Seperti itu caranya. Tapi kalau kelompok memutuskan ini digarap bareng-bareng, kelompok yang nggak kontribusi kemudian diampuni dikerjakan yang lainnya, ya itu saya kembalikan pada kelompok masing-masing gitu. Yang jelas selama nggak ada laporan, satu kelompok nilainya sama. Tapi kalau ada laporan, mungkin saya akan klarifikasi. Kalau benar yang bersangkutan tidak berkontribusi, ya otomatis dia tidak berhak atas nilai. Atau ada nilai tapi ada pengurangan nilai. Itu masuk ke kebijakan tim penilai nanti. Begitu. Silakan nanti mau lapor atau mau nggak lapor, nanti bisa dirembuk bersama dengan anggotanya. Kalau bisa diatasi sendiri nggak usah lapor, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa baru lapor ya. Untuk tugas-tugas tersebut, untuk desain pengampunya Bapak Pandu saja atau Bapak Vicky juga? Loh, ada Bu Elda juga dan Bu Ari loh. Sini, jangan cuma saya dan Pak Vicky. Ini saya menyampaikan ini sudah izin ke Pak Vicky juga, ke Bu Elda dan Bu Ari. Jadi dosennya ada 4 adik-adik ya. Jadi ini saya hanya mewakili menyampaikan saja. Dosen pengampunya tetap 4 nanti. Jadi nanti kalau Anda produknya itu ber-HKI atau ISBN gitu, tolong 4 nama kami dimasukkan dalam salah satu penciptanya ya. Karena kami juga ikut membimbing nanti. Ya, seperti itu. Harus dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, nilainya batal. Ya enggak, memang harusnya gitu dimasukkan. Oke, itu ada lagi yang mau tanya? Sambil menunggu yang mau tanya lagi, saya akan coba sampaikan penilaian. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu mahasiswa. Karena hampir tiap semester itu mahasiswa itu senangannya protes ya. Nilai B protes, B plus protes, Amin protes. Cuma A yang nggak protes, Aminnya diprotes. Ya, maka saya akan jelaskan bagaimana sistem penilaiannya supaya nanti clear kita di awal, nggak ada dusta di antara kita. Jadi gini, sistem penilaiannya ada untuk partisipasi itu skor maksimumnya 15. Ini saya kosongin dulu biar enak kita membahasnya. Skor maksimum 15. 15 ini mewakili 15 pertemuan. Jadi kalau contoh saya langsung simulasikan. Contoh. Kalau Anda mengumpulkan resume dari 15 resume itu Anda mengumpulkan 14. Nah, maka skor Anda 14. Kalau 13 ya berarti ya 13 nilainya. Nilai partisipasi Anda. Jadi satu resume itu satu nilai. Nilainya 1, skornya 1. Anda ngumpulin 12 ya berarti ya 12. Ini contoh saja. Kemudian UTS itu bobotnya 20%. Kalau UTS Anda dapat 100, ya nilai Anda 20. Kalau dapatnya 86, 17,2. Nah ini sudah saya buatkan rumusnya nanti. UAS itu bobotnya 25. Kalau UASnya Anda dapat 100 ya berarti 25. Kalau dapatnya 84 misalkan, dapatnya 21. Itu. Nah untuk tugas tugas itu ada banyak ya. Tugas kelompok itu ada rancangan bahan ajar, mulai bagi pertemuan ke-6, ada instrumen validasi bahan ajarnya, uji coba terbatas, evaluasi bahan ajar, sampai laporan seminar. Itu bobotnya 4. Ini dapatnya katakanlah 80 lah ya, 80, ini 86 misalkan nilainya, ini dapat nilai 90, ini dapat nilai 94 misalkan, ini 87, contoh aja ini 88 nilainya. Itu nilai kayak gini. Dan produk final itu ya bahan ajar yang Anda kembangkan. Itu bobotnya 16. Kalau Anda katakanlah mendapat nilai 90 ya, maka nilai Anda ini kalau dinilai semua Anda 85,6. Ini A ini ya. Ini nilainya A. Kalau komposisi seperti ini nilainya A. Oke, sorry. Nah, ini sih. Nah, gini. Begini.
Jadi kalau mau diubah ya tergantung ini. Kalau ini turun ini dapat 85 misalkan ya 85,4. Ini begini rumusnya. Gitu. Gini ada deh. Kalau dapatnya maksimum ya 100 berarti kan. Misalkan ini dapat 15. Ini 100. 100. Ini 100. 100 semua lah ya. Ya nilainya 100 berarti. Nah. Terus kemudian ada program akselerasi di sini. Kalau adik-adik berhasil mendapatkan HKI, poinnya 40. Ini saya naikkan ya, yang tadinya 25 kayaknya kalau nggak salah. Ini 40. ISBN poinnya 50. Proceeding poinnya 60. Ini langsung nilai nih. Saya berikan contoh. Kalau adik-adik berhasil mendapatkan HKI, udah nyelengi nilai 40. Berarti kalau nggak ikut UAS, ya nggak apa-apa. Ini 0 pun 75 tambah 40 udah tembus 100 lebih. Gitu. Ditambah nggak ikut UTS. Ini 0. 55 tambah 40 berapa lagi? 95. Masih A. Dengan kata lain Anda kalau tidak ngumpulin kalau udah punya HKI nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, tetap masih bisa bertahan dengan nilai A. Kalau ini satu semua ya, kalau ini nggak 100 ya coba dulu ya. Misalnya ini 80, dapat 86, ini 84, 90, ini ada 84 lagi, ada 87 misalkan, ini ada 90, 49, katakanlah 50 tambah 40. 90 masih A. Tapi kalau ininya kosong semua ya nggak ngumpulin apa-apa ya kan nggak mungkin ya. Syaratnya HKI, ISBN dan Juna tuh Anda tetap harus mengumpulkan produk final kan. Kalau nggak punya produk final kan nggak mungkin di HKI kan. Itu. Paling-paling Anda mendapat nilai jelek itu kalau ininya tulisnya jelek ya, dapat 70 misalkan. Katakanlah ini 70-an lah ya. Contoh aja simulasi. Nah gini. Nah 43 tambah 40 83. Amin. Nilainya. 83 itu amin. Apalagi kalau ISBN 50, processing 60. Anda dapat HKI plus ISBN plus produk. Nggak saya partisipasi nggak apa-apa. Baru dapat nilai A. Tapi maksudnya gini ada deh. Meskipun Anda mendapatkan HKI, mendapatkan ISBN atau jurnal atau proceeding, apabila ininya kosong, nggak pernah partisipasi, nggak pernah ngumpulin resume, nggak ngumpulin komponen-komponen ini, ya tetap aja kan nilainya kan nggak A nanti. Tetapi adik-adik, kalau Anda katakanlah tidak mau menempuh jalur akselerasi, saya nggak mau HKI eman-eman duitnya, ISBN ini semua kan berbayar ya, nggak ada yang gratis ini. Semuanya berbayar. Saya nggak mau bayar lah, nggak punya uang misalkan. Saya nggak mau menempuh ini. Apakah saya tetap dapat nilai A bisa? Ya bisa kan. Jalur regulernya kan ada juga ini. Yang tadi saya katakan ini. Ikut UAS, UTS, dapat nilai 80. Ini dapat nilai 85. Udah 80,2. Ini 80,2 itu amin. Ya pastikan aja UTS UAS nilainya bagus. Nah begitu untuk sistem penilaiannya adik-adik. Nanti Anda kira-kira nilai saya berapa, sehingga nanti kalau antara nilai yang Anda hitung dengan nilai dari kami ada perbedaan kurang dari 5%, terus nggak usah komplain. Itu wis bener, mungkin hanya interval 5 itu kan nggak sama, itu wajar karena mungkin perhitungan kita berbeda. Tapi kalau nanti perbedaannya jauh ya, Anda harus dapat amin, saya kasih nilai B. Jauh. Itu silakan protes, nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya itu harusnya Anda dapat A, saya kasih amin, yuk jangan protes. Atau amin dapat nilai A, yuk jangan protes. Kalau udah lompat 2, harusnya amin dikasih B gitu, silakan Anda klarifikasi, nggak apa-apa. Itu dengan menunjukkan beberapa bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Begitu untuk sistem penilaiannya.
Kita akan coba lihat dari YouTube. Ada pertanyaan dari Mbak Nisa. Jika ketua kelompok akan mendapatkan apresiasi dengan diberi tambahan nilai, lalu untuk selain ketua kelompok, jika ingin mendapat nilai tambahan bisa didapat dari hal apa, Pak? Ada partisipasi ketika nanti ada perkuliahan. Anda mengajukan pertanyaan, Anda memberikan jawaban dari pertanyaan teman, kemudian dia yang akan bertanggung jawab terhadap produk. Tanggung jawabnya termasuk besar ya ketua kelompok itu, karena memastikan nasib anggota kelompoknya. Sekali dia tidak mengunggah atau kerjanya jelek, itu nasib anggotanya dipertaruhkan di ketua kelompok ini. Jadi kalau dia dikasih nilai bonus itu jangan iri. Kenapa? Karena kalau nilainya jelek, dia bisa Anda bully itu nanti. Anda bisa marah-marah itu karena kelakuan ketua kelompoknya. Hanya karena salah, dia sekali aja nggak unggah tugas, satu kali nggak unggah tugas kan 0 ya. Anda kehilangan 4 poin kan, seluruh anggota kelompoknya. Ini contoh saja. Jadi harapan saya ya jangan iri. Kalau Anda yang mau berambisi jadi ketua kelompok, daftar saja ke teman-temannya. Biar saya aja jadi ketua kelompok, ya gitu. Gitu. Toh saya nggak memberikan saya nggak memberitahu loh berapa nilainya untuk ketua kelompok. Ini rahasia kami. Saya akan sesuaikan bonusnya itu sesuai dengan kontribusinya, dengan kinerjanya tentunya. Gitu. Ya variatif. Jadi antar ketua kelompok bisa aja nggak sama nilainya. Nilai bonusnya maksudnya. Jadi gitu Mbak Nisa ya, Anda partisipasi. Mas Anas, mohon izin bertanya Pak, untuk jurnalnya apakah ada syarat Sinta berapa nggih Pak? Yang penting Sinta. Mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Yang penting terindeks Sinta. Nah, seperti itu. Kalau mau Scopus juga nggak apa-apa. Nanti bagus itu. Tapi kalau minimal Sinta itu berapa ya paling rendah tuh Bu Elda? 6 ya, Bu Ari? Apa atau 7? 6, Pak. 6 ya. Berarti Sinta 6 ya. 6. Sinta 6 sudah memenuhi syarat. Kalau di atasnya nggak ada kenaikan loh ya. Nanti kalau saya nggak memberlakukan poin naik. Kalau Sinta 6 poinnya misalkan 40, 5, 50, enggak. Jadi semuanya sama poinnya. Mbak Nanda, izin bertanya Pak, bagaimana cara membuka LSM? LSM apa maksudnya? Ini bukan LSM ini mata kuliah konsep dasar pengembangan bahan ajar. Saya nggak tahu LSM apa. Mungkin maksudnya LMS ya. Membuka LMS, masa nggak tahu? Semester kemarin masa belum pernah menggunakan itu ya, LMS. Kalau nanti ada yang belum tahu, nanti bisa tanya ke teman yang sudah bisa membuka ya. Atau nanti waktu perkuliahan nanti bisa kita praktekkan untuk membuka bagi yang belum bisa membuka LMS atau Cydia. Mbak Divani dari Zoom, untuk mengetahui skor nilai tugas itu bagaimana ya Pak? Ya tadi udah saya beritahu tuh skornya. Kalau masalah nilainya 180 itu kan ya dari kami yang menilai ya. Anda nggak tahu nilainya itu. Nanti tahu-tahu udah nilai akhir. Gitu. Tapi Anda kan bisa mengecek dari kualitas pekerjaan Anda tentunya. Tapi kalau untuk UTS dan UAS nanti insya Allah kita akan berikan ya nilainya Anda berapa gitu. Nilai tugas itu nanti otomatis kami kan biasanya kan waktu pengisian nilai ya untuk mengoreksi itu. Kalau nanti ada yang nilai nggak cocok nanti Anda bisa bertanya. Kami punya rekapannya. Tapi rekapannya itu ya yang mau tahu aja nanti bisa tanya. Yang nggak mau tahu ya nggak usah bertanya. Kalau nilainya sudah A, sudah amin, masa masih pengen ngutik-ngutik masalah komponen nilai? Biasanya enggak. Kalau nilainya Anda rendah, misalkan B min gitu, Anda mau ditunjukkan nilainya berapa, nanti kami punya rekapannya gitu. Mau nilai yang asli atau yang olahan nanti ada, insya Allah ada gitu. Kami terbuka, tapi terbukanya tidak terbuka untuk kami sebarluaskan ya. Jadi terbuka bagi yang mau tahu nilainya berapa nanti bisa menghubungi kami gitu. Hanya yang mau tahu saja, jadi nggak semuanya kami beberkan gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti nggak dibanding-bandingkan dengan teman-temannya Dedek. Gitu ya. Saya nggak suka kalau Anda membanding-bandingkan
pendapatan Anda dengan pendapatan teman-temannya. Gitu. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Nggak boleh kita banding-bandingkan ya. Gitu. Tetapi tentu kan kami ketika menilai ada dasarnya, nggak ngawur gitu. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya. Ini ada Mbak Sevina Aulia. Mohon maaf Pak, di dia LMS hanya ada kelas A sampai kelas G. Kelas yang lain tidak ada. Belum dibuat Pak Vicky? Ya, kalau nanti belum nanti kita buatin. Gitu. A B C D. A B C D E F G itu saya dan Bu Elda timnya. Kemarin Pak Vicky sudah mulai membuat kok. Nanti saya akan cek lagi. Nah itu Pak Vicky share screen. Ini H I J K L M N ada. Ada Dek. Nah silahkan dicek lagi ya. Sudah dibuatin sama Pak Vicky. Itu Mbak Anissa Latifa. Jika presensi bergantung pada resume tiap individu, apakah PJ tetap membuat presensi tersendiri? Nggak usah. Buat apa? Nggak usah. PJ nggak usah membuat presensi. Itu aja presensi, nanti rekapannya dari kami. Nggak usah membuat presensi sendiri ya. Kami yang akan ngisi presensi nanti. Gitu. Dari resume yang masuk. Jadi nggak usah repot-repot PJ ya. Kira-kira Mbak Anissa ini PJ kayaknya. Ini tugasnya apa PJ? Ya mengkoordinasi. Oh ya adik-adik, ini kan kita sudah membuat grup ya untuk grup WA. Kalau untuk di kelas saya, kalau ada info apa-apa di grup aja adik, jangan japri ya. Jangan japri, di grup saja. Ya kalau Anda japri buat apa kita punya grup? Kalau komunikasi terkait dengan mata kuliah di grup saja. Kalau Anda mau ngajak saya kencan nggak apa-apa di japri. Kalau enggak ya WA saya japri ya. Mbak Ainun Zazilah, mohon izin bertanya Bapak, untuk pengumpulan tugas resume apakah dikumpulkan di Sidia? Iya, kan tadi sudah saya buatin kamar-kamarnya, mulai pertemuan ke-6, ke-9, ke-10 gitu kan. Di Sidia itu ada kamar-kamarnya, jadi pengumpulannya di Sidia, jangan dikirim lewat pos ya adik-adik. Begitu. Terus kita kembali ke Zoom lagi dari Mbak Safira. Biasanya dalam satu kelas itu terdapat banyak materi. Apakah boleh jika bahan ajar yang dikembangkan hanya mengambil satu materi? Ya satu materi itu kalau dibagi 8 nyontek no. Ya paling berarti minimal satu siswa satu mahasiswa itu satu materi yang dikembangkan. Minimal itu. Jadi kalau anggota 8 ya paling enggak minimal 8 materi lah yang dikembangkan bahan ajarnya itu. Jadi kalau satu materi untuk satu kelompok ya kepenaan Anda. Itu materi itu. Jadi satu mahasiswa itu minimal satu materi yang dikembangkan. Jadi kalau nanti ada anggotanya ada 6 ya berarti 6 materi. Kalau ada 8 berarti 8 materi. Gitu. Saya tidak mewajibkan Anda satu semester ya, tapi ya minimal sesuai dengan jumlah anggotanya. Itu yang dibuat materinya. Gitu. Mbak Adinda, di bagian pengumpulan tugas terhadap submission comment, apakah perlu di format identitas atau hanya langsung mengirim file? File saja. Nggak perlu komen nggak apa-apa, filenya dikirim. Kecuali kalau nanti Anda ngirim link YouTube ya. Link YouTube itu bisa dikirim melalui komen bisa. Atau bisa melalui penjelasan di pengiriman tugas nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dikomen nggak apa-apa. Nggak harus dikomen. Tapi kalau Anda mau komen ya nggak apa-apa juga, silakan. Sah-sah saja. Tapi kalau komen tapi nggak unggah berkas ya, mohon maaf ya. Cuma dikomen tapi berkasnya nggak diunggah ya, nggak saya terima ya. Tapi meskipun nggak dikomen tapi Anda unggah tugasnya ya saya terima. Jadi komen itu sunnah. Bisa di komen bisa enggak. Tapi kalau nanti komennya ke Bu Elda itu biasanya ada nilai partisipasi. Kalau komennya bermutu. Nah silakan. Jadi adik-adik yang tadi itu bertanya kalau bukan ketua kelompok gimana? Nah, Anda komen di situ juga kalau komennya itu dianggap
punya nilai ya kemungkinan juga tercatat nanti sebagai partisipasi. Silakan di situ boleh di komen. Mbak Maria, apabila sudah mengumpulkan itu, bagaimana Bapak cara melihatnya apabila sudah mengumpulkan atau sudah terkumpul? Masa nggak ada? Di situ kan ada keterangannya kan sudah ngumpulin. Biasanya kalau sudah mengumpulkan, biasanya ada keterangannya kok. Kalau sudah mengupload itu ada berkas, Anda bisa buka lagi, Anda bisa delete lagi berkasnya itu. Ini yang tanya itu kayaknya belum pernah ngumpulin tugas DLM masih kayaknya. Coba Mbak, nanti setahu saya ketika Anda sudah mengunggah berkas, itu ada keterangannya itu berkas yang Anda unggah itu sudah masuk ke situ. Dan itu bisa Anda hapus lagi. Anda revisi lagi bisa. Anda hapus tugas Anda kemudian Anda upload lagi kan bisa. Otomatis kan tahu ini sudah terunggah atau belum ya. Insya Allah ini tahu Kak, tahu lah nanti. Kalau itu sudah mengumpulkan atau belum. Mbak Ayun Nafiah dari YouTube. Pandu, Sebentar Pak. Pandu, Iya Pak Begi. mungkin Pak Pandu bisa merubah mode menjadi siswa ya untuk mencontohkan aplikasi. Model menjadi Siswa, siswa, wajib bisa. lah ya dari bukan komentar kok. Pengumpulan tugasnya kan upload file. Bukan komentar nanti. Pandu merubah role menjadi siswa, mahasiswa nanti bisa melihat aktivitas di internet. Kadang-kadang memang di sistemnya berbeda, di rule banyak. Oh iya. Di pojok Ya coba nanti saya lihat di rule mahasiswa ya. Atau nanti mahasiswa bisa kalau nanti katakanlah mau bertanya tentang apakah tugas saya sudah terkirim atau belum, nanti silakan bertanya. Pasti nggak saya jawab. Anggal jawab aku ya. Masa satu orang tanya aku buka si dia. Nanti satu lagi tanya, Pak udah terkirim belum tugas saya? Saya buka lagi. Oh sudah. Ini yang ketiga dikalikan 600. Ya kemeng. Ya insya Allah nanti tahulah nanti. Coba nanti saya cek ya. Ini ada Mbak Ayun Nafiah dari YouTube. Untuk file yang diunggah di Cydia apakah harus berupa format PDF atau boleh menggunakan format Word? Bisa apapun ya, Dede. Word bisa, PDF bisa, yang bentuknya video juga bisa linknya. Itu linknya bisa, gambar juga bisa kalau bentuknya gambar. Saya tidak membatasi file yang diunggah. Di situ nggak saya batasi. Jadi file apapun bisa, mau audio, mau video, mau Word, PowerPoint, apapun file yang Anda unggah insya Allah bisa. Asalkan ukurannya maksimal 2 MB kayaknya maksimal per unggah berkas itu maksimum 2 MB. Jadi formatnya silakan nanti dilihat di petunjuk ketika Anda mau mengumpulkan tugas ya. Di situ insya Allah ada petunjuknya apa yang harus diunggah berkasnya. Itu. Oke, di YouTube sudah saya jawab semua, di Zoom sudah saya jawab semua. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Vicky, Bu Ari, Bu Elda? Silakan kalau ada tambahan mungkin. Ya, mohon izin Pak Pandu, ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Nanti bagi rekan-rekan yang mungkin mohon maaf belum ini ya membayar SPP atau tagihan semester, nanti bisa menyusul tugas partisipasinya ya. Nah, tapi sementara karena memang di sistem IMS itu kan memang itu ya yang tercatat sudah membayar dan di-approve itu kan otomatis masuk dalam sistem dia. Nanti bagi yang belum dan masih mengurus ini ya penundaan pembayaran tetap bisa mengikuti perkuliahan. Tetapi kami tidak akan memasukkan rekan-rekan ke dalam sistem Cydia
Karena pengalaman kami nanti ketika kami masukkan secara manual dan nanti ketika teman-teman sudah memenuhi tagihan itu mengalami kendala. Makanya nanti bagi khususnya teman-teman yang belum melakukan penundaan UKT, nanti dimohon untuk menyimpan file terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti ketika suatu saat ada penilaian atau mungkin penundaan udah berakhir, teman-teman bisa upload. Dan jika suatu saat nanti ternyata sistemnya nggak bisa, teman-teman punya file yang sudah tersimpan. Sehingga nanti pesan harapanku bagi yang sudah memenuhi UKT dan masih menunda UKT tetap mendapatkan hak yang sama. Semoga nanti dengan sistem perilaku ini, pesan harapan kami, mungkin dari teman-teman dan kami dari pengajar memiliki administrasi yang aktif ya. Sehingga nanti kita bisa mengontrol apa yang teman-teman lakukan. Karena memang format kuliah yang sekarang kita lakukan, kita tidak menetapkan standar, tapi teman-teman yang menetapkan standar sendiri. Sehingga nanti bisa jadi antar kelompok itu beda standar yang ditetapkan. Karena memang berangkatnya nanti adalah apakah teman-teman menentukan HKI, ataukah menentukan ISBN, ataukah menentukan jurnal, itu berangkatnya dari sana. Semoga hal ini gitu kan ya, tentunya tidak memberatkan kepada teman-teman, karena aku yakin dengan pola seperti ini, semua sudah jelas, dan nantinya kita akan selama 16 kali pertemuan. Jadi kurang lebih dengan waktu 4 bulan, teman-teman bisa memenuhi tagihan. Akan tetapi, maksud saya, bagi rekan-rekan yang memasang target yang tinggi, maka sementara harus memenuhi ini ya, standar minimal ya. Jadi kalau misalnya belum terpenuhi, maka tetap ikut UTS. Jika masih belum terpenuhi, maka tetap ikut UAS. Makanya standar itu sebenarnya bisa teman-teman pastikan dugaan saya mungkin di pertemuan ke-7 hingga akhir. Jika teman-teman sudah pasti di pertemuan 7 sudah selesai tercapai targetnya, maka teman-teman tidak perlu mengikuti UTS. Tidak perlu mengikuti UAS. Itu udah kuncinya ya. Jadi nanti jangan sampai nanti teman-teman ketika sudah pasang standar dan ternyata selama waktu 4 bulan tidak memenuhi dan punya rasa udah yakin nggak ikut UTS gitu kan. Yang itu akhirnya ternyata terjadi sesuatu hal yang di luar kondisi, akhirnya kami juga mungkin tidak akan membuka sistem ya yang sudah kita sepakati, kecuali jika dalam kondisi memaksa gitu kan ya, misalnya sakit, oke lah kita akan bukakan sistem UTS-nya lagi. Tapi bagi dalam kondisi yang normal, kami enggan untuk menciptakan atau membuka UTS. Mungkin seperti itu Pak Pandu. Ya, terima kasih Pak Vicky. Saya tekankan lagi ya, Adik, untuk semuanya saja proyek yang Anda hasilkan dan tugas-tugas itu, selain Anda unggah di Sidia, harapannya Anda juga punya backup-nya ya. Silakan nanti bisa dikumpulkan di drive-nya sendiri-sendiri. Itu untuk jaga-jaga apabila terjadi error sistem, Anda masih mempunyai backup-nya, file yang nantinya akan Anda unggah kembali atau dikumpulkan kembali. Karena kita tahu bahwa LMS itu ya karena berbasis teknologi ya, kadang ya ada errornya juga, kadang file tiba-tiba hilang gitu ya. Makanya Anda tetap harus mempunyai backup-an ya, dikumpulkan di drive-nya masing-masing. Jadi jangan hanya mengandalkan ngumpul di Sidia terus kemudian nggak punya backup-nya. Nah, silakan di backup sendiri. Dari Bu Elda ada tambahan? Oke, Bu Hari nggak ada kayaknya. Susah ngomong Bu Hari di dalam bis soalnya. Ada dong. Ada toh. Silakan. Ada lah. Gini teman-teman, untuk akselerasi ya Pak Pandu ya, itu juga harus dipikirkan mulai dini ya, kayak jurnal itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, mulai dari submit, kemudian nanti kan ada proses review, revisi, sampai nanti dapat acceptance atau bahkan publish gitu ya Pak Pandu. Jadi memang itu nanti harus
ada juga ini ya Pak Pandu, karena ini masih semester awal harus bimbingan gitu ya Pak, penulisan artikel ya, karena tentunya di jurnal Sinta 6, 5, 4, 3 gitu ya, kalau standar yang mahasiswa ya itu cukup ini ya, ketat ya untuk regulasinya ya, untuk nembusnya gitu ya, kecuali kita kenal editornya, sehingga ini artikel apa atau kolerasinya ya, misalkan harus kurang lebih waktunya sekitar 2 bulan ya Pak hingga terbit lah. Jadi itu memang juga harus dipikirkan ya teman-teman ya, karena memang artikel ini lebih ketat daripada HKI. HKI kan butuh waktu sekitar 3 hari ya Pak Pandu ya, selesai ya, 1 hari selesai ya, 2-3 hari selesai. Mengirimnya jadi selesai, itu ya teman-teman ya. Disetujuinya nggak tahu kapan. Ya kadang kan ada revisi dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti memang untuk program akselerasi ini memang harus dipersiapkan dengan baik sejak awal, sehingga nanti teman-teman perhitungannya ini benar-benar matang, sehingga nanti hasilnya juga optimal dan tidak ada dusta di antara kita ini kayak gitu ya. Itu ya teman-teman ya, insya Allah saya membimbing ya Pak Pandu ya, dan Pak Vicky dan Bu Helda untuk penulisan artikelnya. Ya, Itu terima kasih itu dari saya Pak Pandu. Oke, terima kasih Bu Ari. Ya, adik-adik silakan nanti disiapkan dari awal bagi yang ingin akselerasi di HKI, di ISBN atau di jurnal atau proceeding, nanti bisa dipersiapkan dari awal ya. Silakan yang mau arah ke sana. Gitu. Selama Anda belum yakin bahwa Anda bisa mendapatkan salah satu dari 3 itu atau 3-tiganya, ya harapan saya jangan Anda memutuskan untuk tidak ikut UTS UAS ya. Tapi kalau Anda sudah yakin bahwa Anda sudah akan mendapatkan itu, silakan. Kalau Anda nggak mau UTS, nggak mau UAS, silakan. Pilihan ada di tangan Anda, saya rasa seperti itu. Tapi kalaupun nanti Anda mendapatkan HKI, ISBN atau jurnal dan tetap mengikuti semuanya, ya nggak dilarang juga gitu kan. Silakan kalau tetap mau mengikuti UTS, UAS dan seterusnya. Nah, nanti kalau berarti nilainya bisa tembus dong, bisa 130 dong nanti kalau ikut semuanya. Ya bisa saja 130. Tapi kan maksimal kan tetap A, nggak ada A plus. Nggak apa-apa, dilebih dikit ya nggak apa-apa. Oke, begitu saya lihat di kolom chat Zoom nggak ada lagi yang tanya, di kolom YouTube juga tidak ada lagi yang tanya. Maka mungkin kita bisa akhiri perkuliahan kita adik-adik. Dan bagi adik-adik yang hari ini kurang fokus atau lagi ada acara di tempat yang lain misalkan, nanti insya Allah akan saya kirimkan link, atau link yang tadi itu bisa dilihat kembali yang dikirim di grup WA masing-masing. Anda bisa melihat kembali, bisa Anda putar lagi sampai Anda paham ya tentang bagaimana sistem perkuliahan kita. Oke, dari kami itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Kita akhiri perkuliahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.